program ARA yang telah ditambahkan searching dan sorting, di mana sorting yang kita di sini diminta untuk menggunakan beberapa program sorting, diantaranya insertion, selection, bubble, dan quicksort. Dan untuk searching kita diminta untuk menambahkan binary search dan sequential search. Nah, untuk pertama di sini kita mulai dari membuat strak mahasiswa yang di dalamnya ada NIM, nama, kelas, jenis. Jenis di sini untuk jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan indeks dan mutu. Lalu kita deskripsikan variabel global di sini. Ada variabel global adalah variabel yang dapat digunakan dalam satu program. Dalam satu file dapat digunakan pada semua fungsi dan prosedur. Untuk pertama di sini ada variabel global mahasiswa dengan nama MHS dan variabel I dengan tipe data integer. Nah, untuk selanjutnya di sini ada header dan footer. Lalu kita buat program untuk mengolah nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir di sini diperoleh dari nilai tugas dikali 30%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Nah, di sini selanjutnya kita gunakan percabangan untuk mencari mutu dan indeksnya. Karena di sini indeksnya kita menggunakan string dengan tipe data char, maka kita di sini dapat menggunakan strcpy. Nah, if jika kondisi pertama, jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 100 dan nilai akhir lebih besar dari 92, maka indeks mutu yang diperoleh adalah 4,0 dan indeksnya adalah A. Kemudian selanjutnya untuk else if, selanjutnya jika nilai akhir kurang dari sama dengan 91 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 86, maka indeks yang diperoleh adalah A min dengan mutu 3,7. Begitupun selanjutnya seperti ketentuan yang ada pada soal. Sampai terakhir, jika nilai akhir lebih kecil sama dengan 54, maka mutunya kurang dari 1,0 dan indeksnya adalah E. Selanjutnya, setelah selesai mencari nilai akhir, kita cari nilai terbesar. Nilai terbesar diperoleh dengan parameter di sini ada MHS, nilai UTS, kita ambil nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan I. Di sini adalah data ke berapa, data ke I. Lalu kita buat variabel terbesar dengan tipe data float. Terbesar di sini digunakan untuk menjadi variabel tampungan untuk nilai terbesarnya, yang mana seperti itu. Nah, kita gunakan percabangan di mana jika nilai UTS lebih besar dari nilai tugas dan nilai UTS lebih besar dari nilai UAS, maka nilai terbesar adalah nilai UTS. Nah, begitupun selanjutnya, jika nilai tugas lebih besar dari nilai UTS dan nilai tugas lebih besar dari nilai UAS, maka nilai yang terbesar adalah nilai tugas. Nah, selanjutnya, jika nilai UAS lebih besar dari nilai UTS dan nilai UAS lebih besar dari nilai tugas, maka nilai terbesar adalah nilai UAS. Lalu kita buat untuk outputnya, nilai terbesar mahasiswa adalah %1F. Di sini mempresentasikan dari variabel terbesar. Karena di sini variabel terbesar menggunakan tipe data float, maka kita gunakan %F dan titik 1 di sini kita merepresentasikan bahwa kita akan menampilkan nilai yang satu angka di belakang koma. Setelah nilai terbesar, kita cari nilai terkecil, di mana kita menggunakan parameter MHS, UTS, UAS, tugas, dan I untuk data keberapa, data mahasiswa keberapa. Lalu kita buat variabel terkecil dengan tipe data float, digunakan untuk menampung nilai terkecil.
Nah, di sini jika nilai UTS lebih kecil dari nilai tugas dan nilai UTS lebih kecil dari nilai UAS, maka nilai terkecil sama dengan nilai UTS. Begitupun selanjutnya, jika nilai tugas lebih kecil dari nilai UTS dan nilai tugas lebih kecil dari nilai UAS, maka nilai terkecil adalah nilai tugas. Selanjutnya, else if selanjutnya, jika nilai UAS lebih kecil dari nilai UTS dan nilai UAS lebih kecil dari nilai tugas, maka nilai terkecil adalah nilai UAS. Nah, setelah kita cek yang mana yang nilai terkecilnya, kita buat outputnya di sini nilai terkecil mahasiswa %1F dan untuk mempresentasikan nilai terkecil. Selanjutnya kita untuk rata-rata di sini menggunakan parameter MHS, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas dan I. Sama pertama seperti nilai mencari nilai terbesar dan nilai terkecil, kita buat variabel dengan nama rata dengan tipe data float. Lalu rata di sini untuk rata-rata diperoleh dari nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai tugas dibagi 3. Nah, untuk setelah diolah maka kita buat program untuk menampilkan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata mahasiswa adalah %1F dan untuk mempresentasikan rata, di mana rata-rata di sini adalah nilai yang telah kita olah. Selanjutnya setelah itu kita mulai buat program untuk sorting, di mana pertama kita di sini membuat program untuk insertion sort menggunakan data sisip, di mana data sisip di sini dimulai dari indeks ke 0. Di sini kita deskripsikan dulu pada variabel I, data sisip dan J. Di sini untuk awalan dan J untuk akhir, dan data sisip di sini digunakan untuk mencari nilai-nilai terkecil. Dan karena di sini kita mengurutkan sebuah data mahasiswa dengan beberapa item, maka di sini kita buat variabel time dengan tipe data struct, di mana struct di sini adalah struct mahasiswa yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita gunakan perulangan di mana I sama dengan 0, karena I sama dengan 0 maka I kurang dari N-1 dan I akan terus bertambah. Data sisip di sini adalah inisialisasi indeks elemen minimum atau nilai minimum, nilai terkecil. Nah, data sisip di sini dimulai dari I dan I-nya ada dimulai dari 0. Lalu kita buat perulangan untuk J, di mana J akan ditambah 1, J merupakan I tambah 1, J kurang dari N, dan J akan terus bertambah. Nah, jika di sini kita gunakan percabangan, jika data sisip nilai akhir, karena kita di sini diminta untuk mengurutkan dari nilai akhir. Maka kita buat jika data sisip nilai akhir dari data sisip lebih besar dari nilai akhir J di sini, nilai akhir J dan J lebih besar sama dengan 0, maka data sisipnya adalah J. Jadi misalnya ada 7 dan 4. Nah, jika nilai akhir di sini 7 lebih besar dari nilai akhir J adalah 4, maka data sisipnya adalah J, maka data sisipnya adalah 4. Lalu jika di sini kondisi di sini terpenuhi, kondisi perulangan terpenuhi, maka akan menukar posisi elemen. Maka nantinya di sini tadinya 7, 4, maka akan menjadi 4, 7 karena kan ditukar. Nah, untuk menukar posisinya di sini kita gunakan variabel temp
Temp di sini adalah variabel bantuan dengan tipe data struct. Struct-nya struct mahasiswa yang telah kita buat. Nah, temp sama dengan MHSI. I di sini untuk pertama, dan MHSI akan diisi oleh data sisip dan data sisip akan diisi oleh temp. Jadi di sini adalah program untuk menukar posisi elemen. Nah, yang tadinya 74 menjadi 47. Selanjutnya, setelah insertion, kita buat program untuk selection sort. Di mana selection sort di sini akan terus menukar elemen-elemen yang atau nilai-nilai yang lebih kecil karena kita mengurutkan dari secara ascending. Pertama kita buat variabel i, j, dan min index, dan kita buat variabel temp sebagai variabel tampungan dengan tipe data struct mahasiswa. Lalu kita lakukan perulangan di mana i dimulai dari 0 dan i lebih kecil dari n-1. Karena di sini kita mulai dari 0. Dan i akan terus bertambah. Nah, ketika kondisi perulangan terpenuhi, maka min index sama dengan i. Misalnya, tadi 7 dan 4. Min index pertama di 7. Lalu kita lakukan perulangan lagi. Perulangan untuk j. J di sini adalah untuk nilai selanjutnya dalam barisan tersebut. Nah, untuk j adalah i-1. Jika i adalah di sini, maka j-nya di sini karena j adalah i-1. J kurang dari n dan j akan terus bertambah. Nah, setelah itu jika perulangan dilakukan, maka akan melakukan percabangan lagi. Jika MHS min index nilai akhir, jika nilai akhir ini lebih besar dari nilai akhir j, berarti yang di sini, maka min index sama dengan j. Nah, maka min indeksnya sekarang di sini. Nah, selanjutnya jika kondisi di sini terpenuhi, maka akan dilakukan pertukaran. Di mana pertukaran di sini menggunakan variabel tampungan temp, di mana temp diisi oleh data pada mahasiswa ke i dan tempat untuk tadinya tempat mahasiswa i diisi oleh data pada mahasiswa min index, yaitu j, dan tempat data mahasiswa min index diisi oleh temp. Jadi nantinya yang tadinya 74 akan bertukar menjadi 47. Nah, akan seperti ini. Dan di sini adalah program pertukaran dengan menggunakan bantuan variabel temp. Untuk selanjutnya kita buat program untuk bubble sort, di mana bubble sort sendiri adalah gelembung, akan terus bertukar untuk mencari urutan yang benar-benar urut sampai semua data terurut. Kita buat variabel i dan kita buat variabel tampungan dengan nama temp dengan tipe data struct mahasiswa yang telah kita buat, dan kita buat variabel tukar. Nah, ketika di sini kita menggunakan do while, for, dan if. Do while di sini maka akan melakukan program sebelum dicek. Nah, untuk tukar pertama-tama tukar bernilai 0 dan while-nya maka while-nya tukar bernilai 1. Nah, ketika tukar bernilai 0, maka kita lakukan perulangan, di mana i dimulai dari 0, i kurang dari n-1, dan i plus plus. Lalu setelah itu kita lakukan
percabangan di mana jika nilai akhir mahasiswa I lebih besar dari nilai akhir mahasiswa I plus 1, maka akan dilakukan pertukaran. Jika pada selection, kita bandingkan dulu, jika pada selection min indeksnya akan berubah, setelah perulangan baru dilakukan pertukaran, maka pada bubble akan dilakukan pertukaran terlebih dahulu, karena bubble sendiri adalah gelembung atau bertukar, terus bertukar. Nah, jika nilai akhir mahasiswa I lebih besar dari nilai akhir mahasiswa I plus 1, maka akan dilakukan pertukaran. Di sini variabel tampungan tem tadi diisi oleh data pada mahasiswa I, dan tempat untuk data mahasiswa I diisi oleh data untuk mahasiswa I plus 1, dan tempat untuk data mahasiswa I plus 1 diisi oleh tem. Seterusnya akan seperti ini sampai data yang diminta telah terurut. Seperti itu untuk program bubble sorting. Kita beralih pada quick sort. Di mana quick sort di sini konsepnya itu mencari pivot. Pivotnya dapat ditempatkan di data awal, data tengah, atau data akhir. Setelah menemukan pivotnya, setelah ditentukan, maka data lebih besar dari pivot akan ditempatkan di sebelah kanan, dan data lebih kecil dari pivot akan ditempatkan di sebelah kiri untuk ascending. Begitupun sebaliknya untuk descending. Pertama, kita buat prosedur quick dengan parameter A dan B. A di sini adalah 0 dan B di sini adalah I-1. Kenapa? Di sini kita buat variabel I, di mana I di sini sama dengan A, di mana A adalah data awal atau 0, dan J sama dengan B, di mana J di sini adalah data terakhir. Lalu kita buat variabel pivot dan variabel tambahan dengan nama tem dengan tipe data struct mahasiswa yang telah kita buat. Nah, untuk pivotnya kita di sini mencoba mencari pivot tengah, di mana pivot tengah ini diperoleh dari A ditambah B dibagi 2 dan akan mengambil data nilai akhirnya. Nah, ketika sudah menentukan pivot, kita lakukan perulangan do while. Untuk do, karena melakukan perulangan terlebih dahulu sebelum dicek, maka kita buat perulangan while lagi, di mana ketika nilai akhir mahasiswa I lebih kecil dari pivot akan ditempatkan di sebelah kiri. Artinya di sini akan bertambah karena I kan data pertama, maka akan terus bertambah. Dan perulangan selanjutnya ketika nilai akhir lebih besar dari pivot, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Dan J akan terus berkurang. Kenapa? Karena kan di sini J-nya dimulai dari data terakhir. Jadi untuk menambah data, maka J akan terus berkurang. Atau di sini J decrement. Nah, setelah itu lakukan pertukaran ketika J lebih untuk I lebih kecil ditempatkan di sebelah kiri dan J di sebelah kanan untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan bantuan tem. Untuk pertama, tem diisi oleh mahasiswa I, dan tempat pada mahasiswa I diisi oleh tempat data mahasiswa J, dan tempat untuk mahasiswa J diisi oleh tem, di mana tem sendiri adalah mahasiswa I, data pada mahasiswa I, dan while-nya untuk do ketika I kurang dari J. Nah, selanjutnya kita lakukan percabangan. If jika B lebih kecil dari J dan J lebih kecil dari A dan I tidak sama dengan J, maka quick-nya A, J. Atau di sini akan melakukan
memanggil dirinya sendiri atau melakukan program data ini. Nah, untuk dilakukan lagi program data ini. Terus dilakukan pertukaran. Selanjutnya, kondisi selanjutnya, percabangan selanjutnya, if kita cek lagi, jika I lebih kecil dari B dan I lebih besar dari A, maka I dan B. Datanya kita gunakan I dan B. Begitu seterusnya sampai data terurut secara ascending. Nah, untuk selanjutnya kita buat program untuk binary search. Pada program binary search kita di sini konsepnya untuk binary search itu data harus diurutkan terlebih dahulu, baru nanti kita dapat mencari data tersebut. Di sini kita mencari data dengan mencari berdasarkan NIM. Pertama kita buat variabel P, di mana P ini dimulai dari 0 dan X di sini I-1. Jadi ini P untuk data awal dan X di sini untuk data terakhir. Kita buat juga variabel TS, UAS, J, cari, ketemu, ketika ketemu bernilai 0, dan nilai akhir. Nah, untuk program mencarinya kita buat program untuk memasukkan NIM yang dicari. Maka kita printf NIM yang akan dicari, lalu kita buat scanf untuk mencari nilai NIM-nya berapa. Lalu setelah itu kita lakukan perulangan menggunakan while, di mana P di sini. Nah, P lebih kecil sama dengan X, artinya di sini P data awal lebih kecil dari data akhir dan ketemu bernilai 0. Maka J sama dengan P ditambah X dibagi 2. Data awal ditambah data akhir dibagi 2 untuk mencari nilai tengahnya. Jika cari sama dengan NIM, maka jika cari di sini, jika NIM yang dicari sama dengan mahasiswa J.NIM, maka ketemu bernilai 1. Namun jika tidak, berarti belum ketemu nilainya. Cek lagi, cari lebih besar. Ketika cari lebih besar dari mahasiswa J.NIM, maka P sama dengan J plus 1. Else berarti ketika semua kondisi tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi semua, maka X sama dengan J-1. Setelah itu, jika dari salah satu kondisi percabangan di sini terpenuhi, maka jika ketemu bernilai 1, maka akan menampilkan akan menampilkan data ditemukan dan akan menampilkan data dari mahasiswa tersebut. Ada data pribadi, nilai terbesar, terkecil, dan nilai rata-rata. Namun jika data tersebut NIM yang dicari tidak ditemukan, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat program untuk sequential search. Untuk sequential search, konsepnya adalah mencari data dari awal sampai data terakhir sampai ditemukan data yang dicari. Nah, jika pada binary harus diurutkan, maka pada sequential tidak perlu diurutkan. Pertama, kita buat variabel I, variabel cari, variabel ketemu. Nah, ketemu di sini bernilai 0, variabel TS, UAS, tugas, dan J. Pertama, kita buat masukan untuk masukkan NIM yang akan dicari. Selanjutnya,
Nah, kita di sini melakukan perulangan. Terus dilakukan perulangan untuk mencari data yang kita cari di mana beradanya. Nah, kita I dimulai dari data ke 0 dan I kurang dari sama dengan N dan I akan terus bertambah. Jadi di sini akan terus melakukan perulangan sampai pada data yang dicari. Nah, jika cari sama sudah cari di sini NIM yang dicari sudah sama dengan mahasiswa i.NIM, maka ketemu bernilai 1. Nah, jika ketemu bernilai 1 di sini, maka akan menampilkan data. Data ditemukan dan menampilkan data-datanya. Di sini ada data pribadi, data nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Namun jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya kita buat tampilan untuk sorting. Di sini kan tadi program untuk sortingnya. Nah, sekarang pada prosedur tampilan di sini untuk prosedur untuk menampilkan data yang telah diurutkan tadi. Di sini kita buat variabel C, UTS, UAS, dan tugas dengan tipe data integer. Lalu kita lakukan perulangan di mana J sama dengan 0, J kurang dari I, dan J akan terus bertambah. Nah, di sini menampilkan data. Di sini ada data pribadi, nilai terakhir, nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Pada main utama, di sini kita buat variabel pilih dan pilih 2. Pilih 1 di sini untuk program pilihan menu pertama untuk memasukkan dan menampilkan nilai siswa. Dan pilih 2 ini untuk nantinya memilih sorting atau searching yang akan digunakan, yang akan ditampilkan. Lalu kita buat variabel TS, UAS, tugas, dan J, dan variabel A dan B. Nah, di sini ini adalah program untuk pilihan menu. Ketika kita menunya memilih 1, yaitu memasukkan dan menampilkan nilai siswa, maka akan dilakukan program di dalam percabangannya. Nah, jika kita memilih 1, kita deskripsikan di sini kita buat variabel keluar dengan tipe data char dan I sama dengan 0, bernilai 0. Lalu kita lakukan perulangan untuk menambah data atau tidak. Nah, di sini menggunakan do while, kita memasukkan data mahasiswanya, lalu kita ditanya ingin menambah data lagi, tekan Y atau N dan Enter. Jika kita menekan Y, maka kita akan menambahkan data, dan di sini I++, data akan bertambah. Namun ketika kita menekan N, maka kita akan keluar. Nah, ketika kita menekan N, artinya kita tidak menambah data lagi, maka kita akan diminta untuk memilih menu yang akan kita gunakan. Kita diminta untuk memilih sorting atau searching mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada pilihan menunya, ada insertion sort, selection sort, bubble sort, quick sort, binary search, dan sequential search. Nah, karena di sini artinya menampilkan data, lalu baru diperiksa. Nah, untuk while-nya di sini pilih 2 kurang dari 1 atau pilih 2 lebih besar dari 6. Nah, setelah perulangan ini kita buat percabangan dengan menggunakan if. Jika pilih 2 artinya pada menu pilihan sorting dan searching kita memilih 1, maka artinya kita memilih menggunakan sorting insertion sort.
di mana di sini kita memanggil nilai akhir karena kita diminta untuk mengurutkan dari nilai terakhir, maka kita panggil dulu nilai akhirnya, kita buat pengurutan kita olah program untuk mengolah nilai akhirnya, lalu kita panggil fungsi insertion dan fungsi tampil. Nah, seterusnya sama, jika kita memilih dua, maka kita akan menampilkan selection sort. Memanggil nilai akhir untuk mengolah nilai akhir, selection, fungsi selection, dan fungsi tampil, prosedur tampil. Jika kita memilih 3, maka kita menampilkan bubble sort. Menampilkan data menggunakan bubble sorting. Jika memilih 4, kita menggunakan quick sort, dan jika kita memilih 5, maka kita menggunakan binary search untuk mencari data menggunakan binary search, di mana data akan diurutkan terlebih dahulu menggunakan selection sort, lalu baru kita akan mencari data menggunakan fungsi binary. Nah, untuk ketika kita memilih 6, maka kita menggunakan sequential search, di mana sequential search ini tidak perlu diurutkan dulu datanya, karena sequential akan mencari data dari awal sampai data ditemukan. Lalu kita coba run. Kita pilih menu 1, kita mencoba masukkan data. Misalnya kita akan menambahkan data lagi, ya. Kita masukkan data kedua. Data kedua kita masukkan data pribadinya. Misalnya kita tidak akan memasukkan data lagi. Selanjutnya kita pertama kita pilih insertion sort. Kita pilih 1. Nah, kita lihat data insertion sort terurut. Di sini insertion terurut dari nilai akhir yang dimulai dari yang terkecil, di mana kita lihat nilai akhir di sini 77,6, di sini 88,8. Artinya data sudah terurut dari nilai akhir dimulai dari yang terkecil. Kita coba lagi. Selanjutnya kita coba masukkan data. Kita tambah lagi, kita masukkan 2 data. Pertama di sini dengan nilai yang besar, kita masukkan data kedua dengan nilai yang kecil. Masukkan NIM. Nah, kita tidak akan menambah data lagi, kita coba selection sekarang. Kita pilih 2. Kita lihat di sini selection sort dimulai dari nilai akhir yang paling kecil dan nilai akhir yang terbesar, atau kita mengurutkan data dengan menggunakan selection sort dimulai dari nilai yang terkecil ke yang terbesar atau secara ascending. Data sudah terurut secara ascending. Kita coba lagi. Kita coba masukkan data lagi.
Kita coba masukkan data mahasiswa kedua. Nah, kita coba bubble sort. Bubble sort, di mana di sini nilai akhir mahasiswa 68,5 dan nilai akhir mahasiswa 81. Data sudah terurut secara ascending pada nilai akhir. Kita coba selanjutnya. Kita masukkan data lagi. Kita masukkan data kedua. Nah, kita di bubble, sekarang kita coba quick sort. Kita pilih 4. Quick sort. Data pertama nilai akhir 68,5. Data kedua nilai akhir 87. Data sudah terurut secara ascending pada quick sorting dengan berdasarkan nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya kita coba untuk binary search. Kita masukkan NIM. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Kita tambahkan, kita masukkan data mahasiswa kedua. Kita masukkan data-datanya. Misalkan kita pilih binary search. Kita pilih binary search 5, NIM yang akan dicari misalkan kita mencari NIM ADI 201134. Maka data ditemukan dengan data untuk mahasiswa atas nama Adi, ada data pribadi, dan nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Kita coba untuk sequential search. Jika tadi pada binary search data diurutkan terlebih dahulu menggunakan selection sort, maka pada sequential search data tidak perlu diurutkan dan data yang dicari akan dicari dari awal sampai data tersebut ditemukan. Kita coba masukkan datanya. Kita masukkan data mahasiswa kedua. Nah, kita coba sequential search NIM yang dicari misalkan NIM ADI 201334. Nah, data ditemukan. Ada data pribadi atas nama Adi, ada nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata.